Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai penelitian survei. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Puja Pramudyanti NP 4078, kemudian ada Dian Lestari NP 4086, kemudian ada Lukia Lukman dengan NP 4092, kemudian ada Kamal Aprilia Sari dengan NP 4130, dan ada Harum Nur Aulia dengan NPM 4132. Nah, materi yang pertama ada survei surat, di mana menurut Yang tahun 1996 menyoroti penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen setelah periode lebih dari 25 tahun, di mana telah menjadi metode penelitian unggulan yang digunakan dalam disiplin. Dia mengaitkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama. Yang pertama ada minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Kedua, meningkatnya kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Dan yang ketiga, ada keraguan tentang kegunaan karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian. Analisis Young tentang studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal besar mengidentifikasikan sejumlah kesulitan umum. Pertama, populasi sasaran rendah. Kemudian, jumlah responden yang rendah. Ketiga, penelitian menggunakan prosedur tindak lanjut. Keempat, tidak ada analisis bias non-respon. Kelima, tidak adanya penggunaan prosedur sampling. Keenam, kegagalan mengumpulkan data faktual dan psikologis dalam studi yang sama. Young 1996 mengidentifikasi tujuan peluang peningkatan pada survei surat. Pertama, program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Kemudian, metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Kemudian, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Kemudian mengatasi masalah bias non-respon, beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Kemudian pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi, lalu beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Masalah desain dan perencanaan. Survei macam apa yang sedang kita pikirkan, kemudian responden macam apa yang kita targetkan, lalu pertanyaan apa yang kita ingin kita jawab, kemudian kategori respon apa yang kita renungkan, lalu urutkan pertanyaan apa yang harus kita kejar, lalu bagaimana tata letak instrumen survei, kemudian bagaimana kita memilih sampel. Uji coba percobaan terdiri dari 5. Yang pertama ada pertanyaan harus jelas, kemudian pemilihan kata harus hati-hati, yang ketiga tidak boleh ada pertanyaan beralas ganda, kemudian yang keempat negatif ganda harus dihindari, kemudian yang kelima perhatian terhadap waktu. Pengumpulan data. Sebuah daftar survei atau MILS yang relevan dan terkini sangat penting. Survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan beserta namanya. Kemudian bagaimana kita merekam jawaban. Selanjutnya ada umpan balik kepada responden, lalu organisasi serta masalah non-respon. Kesalahan pengukuran. Andres tahun 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran yang terdiri dari bias, acak, kesalahan, dan kesalahan yang berkorelasi atau sistematis.
Kemudian ada penggunaan kategori skala jawaban, menjaga jumlah item yang dikumpulkan bersama, kemudian opsi tidak tahu jika sesuai, serta penggunaan skala komparatif. Lanjut untuk slide ke-10, di sini ada metode wawancara. Saat kita dapat meringankan suatu kesulitan, wawancara ini menawarkan peluang yang lebih besar untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan luas daripada survei surat konvensional. Model wawancara ini di sini ada dua. Yang pertama ada wawancara terstruktur atau wawancara semi terstruktur. Lalu ada wawancara tidak terstruktur. Pada slide ke-11 kita akan membahas tentang ukuran keandalan. Jika ingin menarik kesimpulan yang valid tentang hubungan yang sedang diselidiki, penting bahwasannya ukuran variabel dapat diandalkan dan valid. Timbangan multi-item lebih disukai daripada skala item tunggal karena dua alasan utama. Yang pertama, banyak konstruksi mewakili konsep yang kompleks dan kompleksitas ini lebih baik ditangani dengan mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Lalu yang kedua, sejumlah item terkait dapat meningkatkan validitas. Lanjut untuk slide yang ke-12, di sini ada faktor yang mempengaruhi hasil dan proses wawancara. Pernyataan dengan kata-kata yang buruk dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman. Lalu, masalah memori di antara orang yang diwawancarai dapat membuat tanggapan instan tidak bertanggung jawab. Lalu ada pernyataan mungkin diajukan dengan cara yang tidak konsisten atau pewawancara. Lalu ada bias non-tanggapan dapat muncul seperti halnya dengan survei surat, tetapi penolakan diperparah oleh ketidakhadiran. Lalu yang terakhir pada slide ke-12 ini, masalah mungkin timbul dalam pencatatan dan pemrosesan tanggapan. Yang terakhir, terdapat poin-poin khusus dalam wawancara yang harus ditangani. Sebelumnya, kategori khusus masalah bagi pewawancara muncul berkaitan dengan perhatian terhadap masalah etika. Sementara surat pengantar menunjukkan tujuan penelitian dalam survei surat, dan pengembalian instrumen itu sendiri merupakan izin untuk berpartisipasi. Implisit situasi wawancaranya berbeda. Beberapa kode etik bahkan akan bersikeras bahwa orang yang diwawancarai atau yang menandatangani pada penyelesaian wawancara untuk memverifikasi isi tanggapan. Berikut poin-poin khusus yang harus ditangani meliputi: yang pertama, pewawancara harus dengan jelas mengidentifikasi diri mereka, status mereka, siapa yang mereka wakili, dikirim, dan tujuan wawancara. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih untuk ikut. Yang ketiga, kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekankan. Yang keempat, partisipasi sukarela sangat penting sehingga orang yang diwawancarai bebas untuk menarik kerjasama mereka setiap saat. Yang terakhir, beri kesempatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.